Ini kita semua juniornya Bang Hotman ini, kita advokat-advokat yang di sini juniornya Bang Hotman. Iya. Udah belum? Oke. 4. Komisi 3 DPR RI akan memanggil penyidik BNN ya dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk perkara nomor 863/Pit/Sus/2025/PN Batam guna memberikan penjelasan seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani tersebut. Oke? Sepakat ya 5-5-nya ya? Sepakat? Ya. Demikian selesai acara ini, saya sampaikan terima kasih. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu ya. Saya ibunya Radit Ardiansa, yang anak saya kuliah di Undram Mataram, Pak. Saya berasal dari Sumbawa. Anak saya menuntut ilmu di Mataram, Pak. Dia anak dari SD sampai kuliah, dia pintar dan dia masuk kelas internasional dengan IPK 4, Pak. Dia ingin menjadi anak yang sukses dan dia berjanji kepada saya pengen sukses, dia datang kuliah, Pak. Dia dapat beasiswa, dengan biaya itu dia bisa membeli peralatan kuliahnya, Pak, karena saya orang tidak mampu. Tapi tiba-tiba di tanggal 26 saya menelpon anak saya, 26 Agustus saya menelpon anak saya, HP anak saya tidak aktif, Pak, sampai tengah malam saya berusaha menelpon, tidak aktif. Pak, selesai saya sholat subuh, ada orang yang menggedor pintu memberitahu bahwa ada anak saya lagi dibegal katanya, Pak. Makanya saya dari tanggal 28 Agustus saya berangkat ke Mataram, Pak, menemui anak saya di rumah sakit Provinsi Mataram, Pak. Sampai saat ini saya tidak pernah pulang ke Sumbawa, Pak, tetap menemani anak saya. Tapi di malam itu, pas tanggal 19 malam bulan 9 September, Pak Kanit datang bersama rekan-rekannya membawa anak saya dan berkata anak saya akan dilindungi, katanya, Pak. Kenapa dilindungi, kenapa harus anak saya dibawa? Saya bilang, ya saya mau bawa ke KLU, Bu. Dibilang, akhirnya saya bilang kalau memang begitu anak saya diamankan, Pak, saya pengen ikut, saya gitu harus ikut temani anak saya. Setelah perjalanan ke KLU, Pak, anak saya dikatakan, Radit mengaku sudah mamamu. Dia bilang, disuruh mengaku anak saya, Pak, kalau anak saya telah melakukan pembunuhan, Pak. Tapi saya bilang, mana saya, jangan bilang apa-apa, anak kamu betul kamu melakukan itu. Saya bilang, anak saya nggak bentar, Pak, bersumpah demi Allah, Mama. Dia bilang, saya berani bersumpah atas nama Allah, dibilang sekarang dicabut nyawa saya sama Allah kalau saya melakukan, katanya Radit, Pak. Dia katanya mengamankan anak saya dari keluarganya Pira, katanya, tapi anak saya dijadikan tersangka. Keesokan harinya, apa, di sana di BAP anak saya dan saya disuruh ke dalam bersembunyi supaya jangan saya melihat anak saya yang lagi dibergol dan memakai baju yang oranye, Pak. Anak saya tidak didampingi pengacara. Anak saya malam itu tidak ada satupun pengacara yang mendampingi anak saya. Saya minta tolong tapi tidak ada yang datang membantu anak saya, Pak. Besoknya baru pengacaranya datang mendampingi anak saya, tapi dengan alasan minta pengurangan. Dia bilang, pengurangan apa? Saya bilang begitu. Sampai detik ini saya seorang ibu, batin saya mengatakan anak saya tidak pernah, tidak bisa melakukan hal seperti itu sampai detik ini.
Karena Radit ini dari kecil, dari SD belum pernah ada guru yang mengasih saya laporan kalau Radit pernah ada masalah sama temannya sampai SMA, Pak. Belum ada. Radit ini anaknya sangat patuh. Radit sudah menyampaikan ciri-ciri pelaku. Radit sudah menyampaikan ciri-ciri pelakunya, Pak. Kenapa mereka itu tidak berusaha untuk sketsa wajahnya? Malah anak saya dituduh sebagai tersangka. Saya mohon sekali, Pak. Saya orang tidak punya, Pak. Saya mohon, Pak. Anak saya bukan pelaku, Pak. Sampai detik ini batin saya mengatakan Radit bukan pelaku, Pak. Saya ada punya biaya untuk kuliahkan anak saya, pingin sukses anak saya, Pak. Tapi dinyatakan anak saya tersangka. Saya berjanji ke Radit, Mama tidak akan pulang bahwa Mama tetap berada di tembok penjara atau dimanapun kamu berada. Saya bilang, saya tetap menemani kamu. Yang penting kamu harus tetap kuat hadapi ini. Saya bilang, saya mohon, Pak, saya mohon sekali, Pak. Yakin anak saya, Pak, bukan pembunuh, Pak. Batin saya tetap mengatakan seperti itu, Pak. Lihat, Pak, anak saya ini apa pantas anak saya dituduh seperti ini, Pak. Dan mungkin anak saya memperkosa saya berusaha sebagai orang ibu. Apa dia pernah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Vira? Tidak, Pak. Saya kira cukup. Cukup ya. Jadi yang kami mohon perlindungan hukum adalah secara pembuktian tidak ada satupun yang melihat, tidak ada saksi fakta yang mengatakan bahwa anak ibu ini sebagai pelaku, tidak ada. Hanya keterangan ahli-ahli dan psikolog. Itu satu. Jadi sesuai dengan kata presiden kita, beyond reasonable doubt itu benar-benar jauh dari itu. Yang kedua, kalau anaknya sebagai pelaku dalam keadaan bonyok, bahkan waktu ditemukan dipapah dibawa ke puskesmas dalam keadaan seperti ini, dan mayat pacarnya kurang lebih 100 meter. Kalau memang dia pelaku, ya tentu dia udah kabur. Tapi waktu ditemukan pun dalam keadaan pingsan begini, dipapah ke puskesmas. Jadi dan siapa yang melukain ini? Ya pasti ada pihak ketiga. Dan nggak mungkin tuduhan bahwa seolah-olah ini perlawanan dari si korban. Karena mereka hubungannya harmonis. Dan nggak mungkin wanita yang sudah meninggal bisa menganiaya seperti ini. Dan juga dari TKP dia sampai ditemukan juga masih di TKP dalam keadaan pingsan. Dan luka-luka di mana-mana. Jadi ya kami mohon agar Komisi 3 berkenan memanggil JPU-nya dan penyidiknya. Hukum pembuktian apa yang dipakai? Ya, hukum pembuktian apa yang dipakai? Yang jelas dua alat bukti melihat kejadian tidak ada, sama sekali tidak ada. Ya, ditemukan dalam keadaan sudah pingsan dan pacarnya 100 meter. Kira-kira, dan sekarang proses persidangan sudah berjalan. Ya, udah tahap apa sekarang? Masih dalam tahap pledoi. Ya, jadi kami memohon agar Bapak berkenan memanggil JPU-nya. Apa dasarnya mendakwa orang yang pingsan begini dituduh membunuh pacarnya? Bukti apa yang dia pakai? Kira-kira begitu. Lanjut ke yang dua? Iya, yang kedua. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.